Kadin Banten di bawah kepemimpinan Mulyadi Jayabaya di ujung akhir jabatan. Musprov Kadin Banten yang sebelumnya tertunda pandemi COVID-19 akhirnya digelar Desember 2020. Pendaftaran calon ketua umum yang menjadi salah satu tahapan krusial menuju Musprov dibuka untuk umum dengan mahar 500 juta rupiah. Tahapan sudah dimulai. Kini sang ketua umum petahana tinggal menunggu lawan. Kepengurusan Kadin Banten di bawah kepemimpinan Haji Mulyadi Jayabaya telah usai bulan Februari 2020. Musyawarah Provinsi Kadin akan digelar bulan Desember mendatang. Kini pendaftaran calon telah dibuka dengan mahar 500 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kabar. Kali ini Frali sudah bersama dengan Ketua OSEK Musprov Banten, yaitu Bapak Agus Lisas. Langsung saja kita tanya-tanya seputar bagaimana proses Musprov Banten yang akan dilaksanakan. Pak, gimana kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, gini di sini kan lagi ada pemberitaan perihal Musprov Banten yang akan dilangsungkan Kadin. Yeah. Saya mau bertanya perihal latar belakang, kenapa Musprov Kadin dilangsungkan tahun ini, bulan Desember ya Pak? Yeah. Bagaimana? Ya, yang pertama karena masa jabatan kami itu habis pada bulan Februari. Kemudian pada bulan Januari kita sudah membentuk panitia pelaksanaan yang diagendakan pada bulan April. Namun tiba-tiba kita kena pandemi, semua ditunda, semua agenda meeting ditunda, kita tidak bisa rapat, tidak bisa melaksanakan persiapan. Pada bulan Februari itu kita sudah booking hotel, kita juga sudah membuat persiapan hampir 90%. Bahkan waktu itu akan kita buka di bulan Maret pendaftaran. Namun karena pandemi itu semua tidak bisa dilaksanakan dan harus dilaksanakan di tahun ini. Jadi kami sudah dipanggil oleh Kadin Indonesia sehubungan dengan Munas akan diselenggarakan pada bulan Januari, maka seluruh Indonesia harus selesai di bulan Desember. Dan Banten salah satunya yang melaksanakan Musprov di tahun 2020 ini. Karena 2021 sudah ada pergantian kepengurusan nasional. Itu harus sudah ada Pak? Harus sudah, karena itu tuntutan organisasi. Ya Pak, perihal Musprov yang akan dilaksanakan bulan Desember, ada yang lagi yang menjadi sorotan Pak. Katanya Pak ya, untuk pendaftar yang akan menjadi Kadin itu biayanya cukup besar Pak, sebesar 500 juta. Nah itu kenapa gitu Pak? Bukan katanya, memang salah satu syarat. Salah satu syarat menjadi ketua Kadin itu adalah menyelesaikan sebesar 500 juta. Kalau soal besar kan relatif, besar atau kecil kan tergantung orang cara memandangnya. Kalau buat Kadin sebetulnya angka itu kecil. Kenapa? Kalau kita melihat misalnya DKI Jakarta itu 800 juta, Kadin Lampung 600, kemudian Jawa Barat 700. Sebetulnya kita kalau saya sih memandang itu cukup kecil jika dibanding dengan provinsi lain. Ya, contoh misalnya untuk tingkat kabupaten kota saja di Cilegon itu 400 juta, di Tangsel 100 juta. Jadi soal angka tidak lagi menurut saya. Kenapa demikian? Karena memang kebutuhannya juga banyak. Ya, kita ini organisasi yang dilindungi undang-undang di mana tergaumi para pengusaha. Ya kalau para pengusaha kan makannya harus enak, tempatnya harus nyaman. Jadi kalau menurut saya besaran itu relatif.
selain 500 juta ini, syarat lain yang harus dipenuhi nih untuk para calon yang akan menyalon, para calon Kadin Banten. Ya sama dengan organisasi lain, tapi ada secara khususan ya. Kalau kita misalnya sama itu begini, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kan sama dengan organisasi lain umum. Tapi yang spesifik adalah menjadi anggota Kadin 3 tahun berturut-turut. Berarti yang belum pernah menjadi nggak bisa ini. Maksudnya loh. Kemudian apabila dia berasal dari internal pengurus, harus mendapat persetujuan dari ketua umum. Misalnya saya sekarang pengurus mau nyalon jadi ketua Kadin, itu harus mendapat rekomendasi dari ketua umum sekarang. Kalau yang dari luar ya boleh. Kemudian perusahaan dia terdaftar dalam perusahaan itu minimal 2 tahun. Misalnya Neng punya perusahaan, tapi masuknya baru setahun di perusahaan itu, nggak bisa nyalon. Harus 2 tahun minimal menjadi pengurus di perusahaan itu. Kalau pelaku UMKM bisa Pak? Oh bisa, sangat bisa. Tapi UMKM-nya anggota Kadin bukan? Ya, gitu. Kalau bukan anggota Kadin berarti dia nggak bisa? Ya nggak bisa. Harus anggota Kadin. Ya. Menjadi anggota Kadin yang minimal harus anggota Kadin. Nggak bisa bukan anggota Kadin menjadi ketua Kadin. Terus Pak, kalau KTP di luar Banten? Oh boleh. 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 Asal dia warga negara Indonesia. Misalnya pengusaha Surabaya sudah 3 tahun menjadi anggota Kadin Banten, kemudian dia cukup syarat untuk mengikuti konsultasi ini, itu boleh. Tidak dibatasi oleh warga negara, tapi harus warga negara Indonesia. Pak, pertanyaan selanjutnya nih Pak, perihal pendaftaran calon ketua Kadin kan sudah dibuka Pak di hari ini ya. Nah, kira-kira ada sinyal nggak Pak siapa aja nih yang akan menjadi calon? Ada beberapa yang sebelumnya sudah komunikasi dengan saya dan umumnya bertanya kepada saya, Pak JB mau nyalon nggak? Kalau Pak JB mau nyalon, saya nggak akan nyalon. Nah saya bilang, karena pendaftaran belum dibuka, saya belum bisa mengatakan Pak JB mau nyalon atau tidak. Tapi prinsipnya, apabila ada yang lebih mampu dari Pak Haji Bayi, apabila ada yang lebih bisa dari Pak Haji Bayi, maka beliau akan mendukung orang itu. Tapi selama para Kadin kabupaten kota meminta beliau untuk maju, itu beliau maju. Ya, nah, sampai hari ini, memang baru hari ini kita buka pendaftaran, jadi belum terlihat apakah yang beberapa orang yang telepon ke saya itu sungguh-sungguh mau maju atau tidak. Tapi saya meyakini bahwa Kadin Banten ini akan ada perubahan-perubahan siapapun ketua umumnya, karena kalau Kadin itu organisasi yang profesional, organisasi yang profesional. Jadi kita sudah ada ADART, sudah ada skema. Jadi siapapun ketua umumnya, tentu kita sudah punya program-program yang memang selaras dengan Kadin Indonesia dan pemerintah Provinsi Banten. Jadi Pak Mulyadi Jayabaya akan nyalon lagi nggak Pak? Saya bisa katakan nyalon. Yang lagi. Ya. Berarti tadi yang nanya-nanya sebelumnya tuh Pak ya, udah ciut dong Pak itu nanti. Kita lihat nanti lah. Pendaftaran masih 3 minggu lagi. Tapi kalau ada yang nanya Pak Haji Bayi nyalon, saya jawab beliau nyalon. Sebetulnya bukan nyalon ya. Ada beberapa lebih dari
5 yang sudah meminta Pak Haji Bayi nyalon. Diminta kembali. Udah 5 kadin kabupaten kota ya yang meminta beliau nyalon kembali. Lalu beliau ya lihat nanti gitu ya. Jadi saya lihat Pak Haji Bayi sih tidak nafsu, saya lihat ya. Enggak, terus kita nyalon enggak gitu. Kita lihat perkembangannya gitu. Jadi ini gimana? Ini 5 sudah datang meminta kembali, dipimpin lagi oleh Pak Haji Bayi. Ya saya bilang ada mekanismenya. Kita tunggu aja siapa yang melakukan gitu. Jadi kalau dikatakan Pak Haji Bayi nyalon ya nyalon, tapi beliau enggak maksudnya enggak pengen banget gitu, enggak diserahkan pada mekanisme pasar lah gitu. Enggak kayak dulu. Kalau dulu kan memang beda suasananya ya, beda dengan sekarang. Sekarang eranya sudah ada keterbukaan, orang sudah nggak bisa dipaksa lagi, orang sudah punya pilihan sendiri. Jadi Pak Haji Bayi juga melihat betul situasi yang berkembang sampai saat ini.